Para milenials kerap menjadi bahan kajian sejumlah lembaga survei dan juga penelitian. Anak-anak muda di bawah usia 30 tahun ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Forbes bahkan merilis 30 anak muda di bawah usia 30 tahun dengan kesuksesan menjajal bisnis di 20 sektor berbeda. Dan menariknya, beberapa yang masuk penilaian Forbes adalah anak muda Indonesia yang merintis bisnis mulai dari retail dan e-commerce, serta juga ada art ataupun seni, dan hal ini tergolong usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM. Siapa saja mereka? Bagaimana nafas UMKM di tanah air? Yang muda, yang kaya raya. Saya ulas sebelengkap untuk Anda pada sore hari ini. Kita lihat bersama bagaimana, mungkin Anda lebih familiar dengan wajah-wajah yang saya tampilkan di depan ini. Anda tidak begitu familiar atau jangan-jangan Anda familiar dengan produk ataupun jasa yang mereka tawarkan, tapi Anda tidak tahu siapa saja di belakang mereka. Ternyata mereka adalah anak-anak muda yang punya potensi luar biasa. Kita lihat bersama. Yang muda, yang kaya raya, saya mulai dari retail dan e-commerce. Jadi memang Forbes itu merilis ada 20 sektor, ya, ada 20 sektor bisnis. Kemudian di sana juga ada 600 rata-rata entrepreneur, ya, entrepreneur muda di bawah usia 30 tahun, kan masuk millennials, ya, di atas tahun 82 kelahirannya. Angkat tangan, di atas 82 masuk millennials. Saya mungkin kita mendapatkan motivasi dari anak-anak muda ini. Anda tahu ternyata usianya bahkan jauh lebih muda dibandingkan ya kita semua. Kita, bukan ya, saya kali ya. Kita lihat bersama. Yang pertama adalah Yasa Paramita Singgi. Pemuda berusia, 21 tahun dengan omset yang dia miliki sekitar 200 juta per bulan. Jadi Yasa hanya berusia sekitar 21 tahun, ya. Dia bisa mendapatkan omset sekitar 200 juta per bulan. Gila ya, anak usia kayak gini, usia baru 20 dapat angka segitu per bulan, dikemanain, ya. Tapi saya rasa akan terus diolah di bisnisnya. Apa bisnis yang dia punya? Sepatu ternyata, yaitu Men's Republic. Men's Republic ini menjadi salah satu juga brand-brand favorit, ya, anak-anak sekarang, karena mereka memang memiliki sistem marketing yang tidak biasa. Apalagi anak-anak milenials ini begitu brojol, mereka itu hanya nunggu berapa lama itu udah dibanjiri oleh teknologi yang cepat sekali inovasinya, ya. Jadi perubahan teknologi itu memanjakan mereka, tapi mereka tuh nggak termanjakan begitu aja gitu loh. Mereka bisa memanfaatkan potensi itu sehingga menghasilkan cuan. Kita lihat lagi. Setelah Yasa Paramita Singgi, 21 tahun, kini saya bergeser ke Carlin Darjanto. Dengan usia 29 tahun, bisa mendapatkan perolehan omset lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Besar, ya. Anda tahu produknya, mungkin Anda familiar dengan nama Cotton Ink. Ini adalah busana, ya. Jadi ya desainer, perdagangan, tapi mereka paling tidak, kita sangat salut, ya, bahwa ini menjadi salah satu juga motivasi untuk anak-anak muda lain. Begitu banyak potensi. Mengapa banyak potensi? Anda tahu Indonesia itu adalah negara terbanyak penduduknya keempat di dunia. Terbanyak penduduknya nomor 1 di Asia Tenggara. Hobinya belanja pula. Jadi kalau itu potensi konsumsi ini dimanfaatkan oleh anak-anak muda kayak yang sekarang nih, yang mereka tahu ada celah-celah bisnis, kan lebih positif, ya, yang produksi Indonesia, yang konsumsi Indonesia. Jadi kan kita lebih bangga, ya, nggak apa-apa lah untuk anak-anak Indonesia sendiri gitu loh. Belum lagi kalau desain-desainnya juga bisa bersaing. Mana mereka bisa bersaing? Saya tunjukkan dengan salah satu lagi yang lainnya. Masuk juga. Berusia 28 tahun, Peggy Hartanto, dengan ini masuk ke lini bisnis art, ya. Jadi dia itu juga memiliki sebuah lini bisnis yang ternyata menghasilkan omset lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Apa itu? Dan dia merupakan seorang desainer yang ternyata jasanya juga digunakan oleh banyak selebriti dunia gitu, ya. Sekali-sekali mungkin kita juga bisa, ya, jangan selebriti dunia aja. Siapa saja mereka? Satu saja yang kita ambil dari Instagram official milik Peggy, yaitu adalah Gwen Stefani. Jadi pakaian ini nih tuh didesain kemudian dihasilkan oleh Peggy dan digunakan oleh Gwen Stefani. Dan tidak hanya itu, sekarang siapa supermodel yang sedang terkenalnya itu Victoria's Secret selalu ada, ya, Gigi Hadid. Jadi Gigi Hadid itu merupakan salah satu juga yang menggunakan
hasil desain dari PG Hartanto. Keren ya kalau bisa dipakai gitu kan. Tahu Gigi Hadid sekarang sedang on top banget ya. Everything about Gigi Hadid ya. Belum lagi kalau kisah asmaranya, jadi gosip deh jadinya. Tapi paling tidak itu menjadi jualan paling laris. Kalau Anda ingin memarketingkan produk, lihatlah para tokoh-tokoh populer. Karena itu biasanya akan langsung banyak followernya tuh kan, pengen kelihatan kayak Gigi gitu ya. Jangan jadi Gigi gitu ya. Gigi Hadid. Saya pertegas itu adalah Gigi Hadid. Saya selanjutnya masih ada lagi satu lagi. Ini masih dari The Arts, yaitu Helga Angelina. Hanya berusia 28 tahun dan sukses dengan produk Burgreens. Semoga saya tidak salah. Burgreens. Oke, Burgreens ya. Presiden Jokowi aja bisa kesilat lidah ya, saya juga bisa dong ya. Burgreens adalah sebuah produk organik. Jadi bahwa Helga ini memproduksi sebuah produk makanan yang organik dan juga vegetarian ya. Jadi misalnya dia mengganti mayonaise menjadi bawang putih misalnya gitu. Jadi bagi masyarakat kan sekarang sudah jadi tren ya, hidup sehat, diet sehat. Jadi diet itu bukan hanya untuk kurus gitu, tapi supaya hidupnya sehat, pola hidupnya sehat. Jadi usia 40, 50 juga gak banyak banget gitu penyakit yang hadir. Paling tidak kita berupaya gitu. Dan itu menjadi celah bisnis. Seperti Burgreens ini misalnya. Makanan-makanan ini juga kalaupun semuanya dari sayur-sayuran, itu juga merupakan produk organik. Organik itu nggak menggunakan pupuk gitu ya. Jadi paling tidak Helga ini menjamin bahwa produk-produknya itu adalah produk yang sehat, yang bisa dikonsumsi bagi Anda yang ingin punya pola hidup sehat. Berapa penghasilannya? Besar dari 100 juta per bulan. Uang semua deh pokoknya ya sama anak-anak muda ini ya. Dan saya yakin tuh nggak didiamin gitu aja. Tapi kemudian saya mempertanyakan bagaimana sesungguhnya tren pertumbuhan UMKM. Mengapa UMKM? Ada beberapa istilah ya, UMKM. Oke, saya ke sana. Ada istilahnya mikro, ada istilahnya kecil, ada istilahnya menengah, ada istilahnya besar. Jadi kalau dalam usaha itu ada 4 spesifikasi. Untuk mikro adalah yang memiliki dana maksimal modal sekitar 50 juta. Maksimal tuh, itu masuk ke mikro. Nah kalau kecil itu adalah 50 sampai 500 juta. Range modal ataupun juga yang dia miliki ya omsetnya. Kemudian menengah itu adalah 500 juta sampai 10 miliar. Dan untuk usaha besar itu besar dari 10 miliar. Jadi inilah spesifikasinya. Ini kita lihat data ini adalah data dari Bank Indonesia. Kita lihat bagaimana trennya 2011 hingga 2012 misalnya ya. Yang paling besar adalah usaha mikro. Ini yang modalnya maksimal 50 juta, 41,95, 40,92. Dan ini selalu aja didengungkan oleh pemerintah. Ketika kita krisis tahun 1998, ini adalah yang menopang sehingga ekonomi kita tidak begitu rontok habis semuanya. Tapi kita bertanyakan, setengah hatikah pemerintah dengan UMKM yang ada di sektor ini? Harusnya pemerintah tuh konsisten, kemudian juga mengucurkan kredit-kredit yang memang mendukung sektor ini. Karena mikro dengan 50 juta, itu Anda bayangkan ya, kalau misalnya 50 juta kalau kita sebutnya mungkin pedagang kaki lima, PKL, itu bisa masuk di sana loh. Tapi kalau dia dikelola, dimanage dengan baik, saya kok hampir yakin ya, itu bisa menjadi salah satu akar-akar ekonomi awal di Indonesia yang bisa kalau banyak itu kan bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi kuat, kekuatan ekonomi yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi gitu. Lalu selanjutnya yang tumbuh agak tipis, usaha kecil 16, terakhir 13,59%. Selanjutnya adalah usaha menengah ya, yang orange itu 9,68% dan usaha besar 38,81%. Jadi kalau pemerintah mau memajukan ekonomi UMKM kemana? Ini loh dua ini. 38,81%, 40,92%. Dan ini yang bisa menjadi kunci bila pemerintah ingin serius membesarkan UMKM. Apalagi anak-anak mudanya kan sekarang otaknya bisnis semua, itu positif loh, bisa dimanfaatkan. Lalu bagaimana dengan jumlah UMKM menurut sektor ekonomi? Ini untuk memetakan apa? Bagi pemerintah, ini bisa menjadi peta kemana mereka akan mengucurkan, sektor mana yang akan dikucurkan mendapatkan bantuan pemerintah. Bagi Anda yang muda, yang kali ini udah ada kepikiran nih, saya ada duit, ada modal, atau saya mau pinjam bank untuk buat modal, ini bisa jadi referensi. Ternyata ini yang tumbuh pesat dan bisa jadi tumbuh pesatnya juga karena demand ataupun kebutuhannya besar. Kita lihat yang pertama adalah yang biru muda, oke, jasa-jasa swasta. Jasa-jasa swasta memimpin dengan 48,85%, kemudian 28,33% perdagangan, hotel, restoran. Anda tahu aplikasi-aplikasi misalnya Agoda, Traveloka, laku kan?
Anda kalau sekarang udah gampang ya, mau mesen tiket, mau liburan sama pasangan gitu ya, sama keluarga, gampang. Tinggal klik budgetnya sesuai yang diinginkan juga bisa didapatkan. Lalu kita lihat 41, itu 41 kok pie chart-nya agak kecil, saya agak ragu dengan angka itu. Tapi di abu-abu itu adalah pengangkutan dan komunikasi Gojek, Grab, Uber. Itu juga salah satu yang tumbuh pesat. Lalu selanjutnya di 6,41 dan 4,52 masing-masing adalah industri pengolahan, pertanian, dan peternakan. Saya amazed harusnya industri pengolahan ini bisa tumbuh lebih besar ya, karena biasanya dengan diolah punya added value yang lebih baik. Tapi paling tidak ini menjadi refleksi bagi kita semua bahwa jangan anggap sebelah mata, saya beribet. Jangan anggap sebelah mata yang muda, karena yang muda juga bisa kaya raya.